Tampang tiga pelaku jagoan bunuh Amelia, motif sakit hati dan dendam, jasad ditemukan membusuk di borgol. Tiga pelaku pembunuhan yang menggegerkan publik akhirnya menampakkan diri dalam proses rekonstruksi kasus yang digelar oleh Polda Metro Jaya. Ketiganya sebelumnya datang dengan wajah tertutup masker putih dan penutup kepala. Salah satu pelaku yang diketahui masih di bawah umur tetap menggunakan penutup wajah hitam selama proses berlangsung. Dua pelaku yang wajahnya dibuka adalah Rafli Ramana Putra dan Ibra Firdaus. Keduanya tampil mengenakan baju tahanan berwarna oranye khas Polda Metro Jaya. Sementara pelaku berinisial AP yang masih berstatus anak berhadapan dengan hukum tetap menutup wajahnya dengan penutup kepala hitam yang menutupi seluruh area wajah. Tampang Rafli menarik perhatian, di bawah kedua matanya terlihat memar dan luka serta bola matanya terdapat warna merah yang diduga akibat pecahnya pembuluh darah. Selain itu, nampak tangannya diikat menggunakan kabel tis warna merah dan mengenakan celana pendek warna coklat. Sementara itu, Ibra Firdaus terlihat dengan luka ringan di hidung, ia mengenakan pakaian tahanan yang sama tanpa ada penutup wajah. Sebelumnya diberitakan, cara keji tiga pelaku pembunuhan berencana terhadap Amelia Putri Sari Devi 22 tahun alias A, gadis yang ditemukan tewas dengan tangan terborgol di Cisau Kabupaten Tangerang, Banten, terkuak dalam rekonstruksi yang digelar pada Selasa, 22 Juli 2025. Motif pembunuhan disertai kekerasan ini karena adanya dendam, polisi kini membeberkan bagaimana pembunuhan itu bermula. Diketahui, Amelia ditemukan tewas membusuk dalam kondisi tangan terborgol di semak-semak setelah dijebak dan dianiaya secara brutal oleh mantan kekasihnya, Rafli Ramana Putra 19 tahun, bersama dua temannya, Ibra Firdaus 21 tahun dan seorang anak berhadapan dengan hukum berinisial AP 17 tahun. Rekonstruksi yang memperagakan 75 adegan tersebut membeberkan bagaimana ketiga pelaku menyusun rencana, mengeksekusi aksi, hingga membuang jasad korban. Rupanya, perkenalan antara Rafli dan Amelia bermula melalui media sosial pada 2022. Hubungan asmara pun sempat terjalin selama 2 tahun namun kandas pada 2024. Saat itu, Rafli meninggalkan utang sebesar 1,1 juta kepada korban. Setelah hubungan berakhir, Amelia kerap menagih utang tersebut. Ia bahkan sempat mengunggah foto kekasih baru Rafli di media sosial. Hal itulah yang diduga menyulut emosi Rafli dan membuatnya sakit hati. Korban memposting foto pacar baru tersangka Rafli di status Facebooknya sehingga mengakibatkan tersangka sakit hati, ujar Kanit 4 Resmob Polda Metro Jaya, AKP Charles RV Bagaisar. Ternyata rasa sakit hati tersebut berubah menjadi niat jahat. Pada Minggu, 6 Juli 2025, Rafli menyusun rencana pembunuhan dan mengajak dua rekannya, AP dan Ibra, untuk turut serta mengeksekusi Amelia. Kepada AP dan Ibra, Rafli menjanjikan imbalan dari hasil kejahatan tersebut. Sekitar pukul 22 WIB, Rafli mengirim pesan kepada Amelia lewat WhatsApp, mengaku ingin membayar utangnya sekaligus bertemu untuk terakhir kali. Awalnya korban ragu karena malam sudah larut, namun setelah dibujuk, Amelia akhirnya bersedia menemui Rafli di kontrakan tempat dia tinggal. Amelia tiba sekitar pukul 23.15 WIB, dan sempat enggan masuk ke dalam rumah dan hanya duduk di teras. Di sanalah Rafli mulai memprovokasi dengan menanyakan soal hubungan korban dengan pria lain termasuk soal kehamilan oleh seseorang bernama Reza. Pelaku Rafli lantas merebut ponsel korban dan membaca isinya. Saat Amelia hendak pergi, Rafli membekapnya dari belakang hingga ia jatuh. "Bunda, aku minta tolong," teriak korban sebelum akhirnya diborgol dan diseret ke lorong samping kontrakan. Di lorong sempit itulah, korban diduga mengalami kekerasan yang dilakukan ketiga tersangka. Borgol yang digunakan Rafli adalah milik ayahnya yang bekerja sebagai security, dan diambil tanpa sepengetahuan sang ayah. Usai melakukan tindakan keji ke korban, ketiganya membunuh Amelia. Jasadnya lalu dibuang di semak-semak belakang kontrakan, dan ditutupi dedaunan. Lokasi tersebut hanya berjarak sekitar 30 meter dari rumah Rafli. Beberapa saat setelah kejadian, Rafli menjual iPhone milik korban seharga 5 juta kepada seorang kenalan. Dengan uang itu, ia kabur ke Tegal bersama pacarnya yang sedang hamil. Di Tegal, Rafli sempat meminta izin kepada orang tua pacarnya untuk menikah. Namun pada Kamis, 17 Juli 2025, pukul 1 WIB, Rafli ditangkap oleh polisi. Sementara dua rekannya, AP dan Ibra, dibekuk di dua lokasi berbeda yaitu Serpong dan Parung Panjang. Ketiganya kini ditahan dan dijerat pasal 340 KUHP, tentang pembunuhan berencana serta pasal 339 KUHP, tentang pembunuhan dengan ancaman maksimal hukuman mati. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.